Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urwa Wuskaladini dari Prodi Statistika Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Multilevel Generalized Structure Component Analysis untuk melihat hubungan akreditasi dan ujian nasional. Sistem mutu pendidikan diharapkan dapat diselenggarakan dan dikelola secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan standar nasional pendidikan atau SNP di sekolah. SNP yang dikembangkan oleh BSNP merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Selain mengembangkan SNP, BSNP juga bertugas dalam penyelenggaraan ujian nasional atau UN. SNP dijadikan sebagai acuan dalam akreditasi sekolah yang dilaksanakan oleh BAN-SM dalam menilai kelayakan program satuan pendidikan. Dalam perangkat akreditasi, SNP terdiri dari 8 standar berdasarkan butir-butir pernyataan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam perangkat akreditasi, SNP terdiri dari 8 standar, antara lain standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar biaya, dan standar penilaian. Menurut Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018, UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Dua jenis UN yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir yaitu ujian nasional menggunakan kertas pensil dan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. UNBK sendiri diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi dan kredibilitas UN. Pada tahun 2018, dari sekitar 55.000 SMP MTS di Indonesia, sudah sebanyak 51,38% yang telah menerapkan pelaksanaan UNBK. Sisanya masih menerapkan ujian nasional menggunakan kertas pensil. Adapun mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional pada jenjang SMP MTS antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Dalam hubungannya standar nasional pendidikan dan UN, 4 standar yaitu SKL, SI, SPR, dan SPN dijadikan sebagai acuan pengembangan kurikulum pendidikan. 4 standar lainnya sebagai standar pendukung implementasi kurikulum pendidikan. Sedangkan UN diselenggarakan oleh pemerintah sebagai evaluasi pendidikan untuk mengukur standar kompetensi lulusan. Beberapa penelitian terkait 8 standar dan ujian nasional yang telah dilakukan antara lain oleh Vita et al. 2015 menggunakan SEM GSCA pada tingkat SMA-MA, di mana disimpulkan bahwa standar kompetensi lulusan dipengaruhi secara langsung oleh standar biaya, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Sedangkan standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar isi, standar proses, dan standar sarana prasarana berpengaruh secara tidak langsung terhadap standar kompetensi lulusan melalui standar penilaian. Penelitian juga dilakukan oleh Hijrah et al. Tahun 2018 menggunakan PLSPM pada jenjang SMK yang memberikan gambaran bahwa standar kompetensi lulusan dipengaruhi langsung oleh standar penilaian dan standar proses. Selain melihat hubungan antar standar, penelitian lainnya juga dilakukan oleh Setiawan et al. Tahun 2018 menggunakan SEM GSCA untuk melihat hubungan antar standar pada SNP dan UNBK pada tingkat SMP MTS yang memberikan kesimpulan bahwa standar yang berpengaruh terhadap UNBK adalah standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian. Penelitian lain menggunakan GSCA yang telah dilakukan oleh Setiawan et al. Dilakukan kembali oleh Wahyudni et al. Tahun 2019 dengan pengembangan fasi cluster-wise GSCA yang menghasilkan 2 kelompok di mana standar isi, standar penilaian, dan standar proses terhadap UNBK tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Salah satu pengembangan metode GSCA lainnya adalah metode multilevel GSCA, di mana metode ini digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan hubungan 8 standar dan UNBK SMP MTS antar provinsi di Pulau Jawa untuk melihat apakah terdapat perbedaan keragaman karakteristik dalam hubungan 8 standar dan UNBK antar provinsi.
Pada praktiknya, data seringkali memiliki struktur berjenjang atau hierarki, di mana unit individu sebagai level terendah yang bersarang pada level yang lebih tinggi. Sebagai contoh, sekolah tersarang pada kabupaten kota atau provinsi, yang artinya mutu sekolah juga tergantung pada bagaimana kinerja kabupaten kota atau provinsi karena sekolah berasal dari provinsi yang berbeda. Dalam analisis data pada umumnya, sebagaimana yang juga dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, menurut Jones dan Steenbergen, mengabaikan pengaruh kabupaten kota atau provinsi dapat menyebabkan munculnya heteroskedastisitas dalam galat, sehingga lebih tepat digunakan analisis multilevel dibandingkan analisis satu level. Wang et al. Tahun 2007 mengembangkan metode SEM-GSCA dalam kasus mengenai kepuasan pelanggan yang tersarang dalam perusahaan yang berbeda menggunakan analisis multilevel GSCA dengan dua level yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar dalam kebijakan dan substansial perusahaan yang dilihat dari nilai masing-masing loading factor dan koefisien jalur. Pada analisis GSCA 2 level, unit level 1 dipandang sebagai individu dan unit level 2 sebagai kelompok. Sebagai contoh, model GSCA 2 level ditunjukkan pada gambar berikut, di mana pada gambar tersebut terdapat dua buah laten gamma untuk masing-masing individu dan kelompok. Masing-masing laten juga terdiri dari dua buah indikator Z, dan masing-masing indikator dapat diukur oleh bobot W dan loading factor C. Pengaruh antar laten ke-1 terhadap laten kedua diukur melalui koefisien jalur B. Sedangkan untuk epsilon dan zeta adalah sisaan bagi indikator dan laten. Persamaan model GSCA 2 level dapat diformulasikan sebagai berikut, di mana I merupakan matriks identitas, W adalah matriks bobot komponen, L dan Lg adalah matriks rataan dan simpangan baku loading faktor antar kelompok. Q dan Qg adalah matriks rataan dan simpangan baku koefisien jalur laten antar kelompok. Z merupakan vektor dari peubah indikator, dan E adalah vektor sisaan. Model struktural 2 level dapat dilihat sebagai berikut, di mana Bg adalah matriks gabungan dari rataan dan simpangan baku koefisien jalur antar laten di seluruh kelompok. Evaluasi model struktural dilakukan dengan melihat rataan dan simpangan baku koefisien jalur antar peubah laten untuk melihat besar pengaruh antar peubah laten serta melihat apakah terdapat perbedaan pola hubungan antar laten antar kelompok. Signifikansi dari rataan dan simpangan baku dugaan koefisien jalur dapat dilihat dari nilai critical ratio, yaitu perbandingan nilai parameter yang diduga dengan nilai galat bakunya. Hubungan struktural dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai CR lebih dari 1,96 pada tingkat kepercayaan 95%. Overall goodness of fit dilakukan dengan melihat nilai fit yang menginterpretasikan sebagai besar keragaman data yang dapat dijelaskan model. Nilai fit dipengaruhi oleh kompleksitas model, yaitu semakin banyak parameter, maka semakin tinggi pula nilai fitnya. Adjusted fit atau AFIT dikembangkan dengan tidak terpengaruh oleh kompleksitas model. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data akreditasi dan data UNBK dari 3.953 SMP MTS tahun 2017-2018 yang tersarang pada provinsi di Jawa. Data akreditasi terdiri dari 8 standar dengan 124 butir indikator yang diperoleh dari BAN SM. Sedangkan data UNBK terdiri dari 4 indikator atau 4 mata pelajaran yang diperoleh dari Puspendik Kemdikbud. Tahapan analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan eksplorasi data untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai data akreditasi dan UNBK di Pulau Jawa. Kemudian, menganalisis multilevel GSCA. Data yang dianalisis adalah data seluruh provinsi di Pulau Jawa untuk melihat hasil pendugaan bobot serta data masing-masing provinsi di Pulau Jawa untuk melihat hasil pendugaan loading faktor dan koefisien jalur. Kemudian,
membandingkan perbedaan hubungan 8 standar dan UNBK di antara 6 provinsi berdasarkan pendugaan koefisien jalur. Tahap selanjutnya yaitu menghitung rataan dan simpangan baku pada penduga loading faktor dan koefisien jalur di antara 6 provinsi. Tahap selanjutnya yaitu melihat signifikansi evaluasi model struktural dengan melihat nilai critical ratio dari rataan dan simpangan baku penduga nilai koefisien jalur. Kemudian, membuat matriks Z, V, W, dan A. Kemudian, melakukan evaluasi overall goodness of fit dengan menghitung nilai fit dan A-fit. Dan selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 3.953 sekolah yang menerapkan sistem UNBK pada jenjang SMP MTS di Jawa. Gambar berikut ini menjelaskan rataan UNBK di Pulau Jawa berdasarkan peringkat akreditasi. Dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebanyak 45,69% adalah sekolah atau madrasah yang terakreditasi A, dan 36,91% adalah sekolah yang terakreditasi B, kemudian 16,11% adalah sekolah yang terakreditasi C, sedangkan sisanya adalah sekolah yang tidak terakreditasi. Berdasarkan peringkat akreditasi di Pulau Jawa seluruhnya, rataan UNBK tertinggi terdapat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan terendah adalah mata pelajaran matematika. Sedangkan pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan IPA, rataan UNBK yang diperoleh cenderung hampir sama. Apabila dilihat dari rataan UNBK seluruhnya, berdasarkan peringkat akreditasi menunjukkan bahwa semakin baik peringkat akreditasi dari sekolah juga memiliki rataan UNBK yang semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara akreditasi dengan UNBK. Nilai UNBK seluruhnya cenderung rendah dengan rentang 33,97 hingga 70,75, terutama pada mata pelajaran Bahasa Inggris, IPA, dan Matematika. Hal ini disebabkan pelaksanaan UNBK yang semakin banyak diadakan di setiap sekolah dibandingkan sebelumnya yang menerapkan ujian nasional menggunakan kertas pensil. Dengan pelaksanaan UNBK, maka kejujuran meningkat yang berimbas pada terkoreksinya nilai. Gambar selanjutnya menyajikan diagram rataan UNBK masing-masing provinsi di Pulau Jawa berdasarkan peringkat akreditasi. Rataan UNBK tertinggi berada pada Provinsi DIY, yaitu sebesar 57,65, dan terendah berada di Provinsi Jawa Timur dengan rataan sebesar 47,12. Berdasarkan diagram tersebut, rataan UNBK tertinggi pada masing-masing provinsi juga terdapat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan terendah adalah matematika. Masih rendahnya nilai UNBK di sini menunjukkan perlunya evaluasi metode pembelajaran atau pendidikan di sekolah, terutama pada mata pelajaran matematika yang sangat rendah, yang ditunjukkan pada garis warna hijau. Hal ini memungkinkan karena pembelajaran di sekolah selama ini hanya berada pada memahami dan menghafal rumus saja, padahal soal ujian matematika juga mulai disisipi soal ujian HOTS yang menuntut siswa tidak sekedar hafal dan memahami rumus matematika, tetapi juga memiliki daya nalar yang lebih tinggi. Perbandingan hubungan SNP dan UNBK masing-masing provinsi dapat dilihat berdasarkan hasil pendugaan koefisien jalur, seperti pada tabel berikut ini. Angka yang bercetak tebal menunjukkan hasil estimasi koefisien jalur yang tidak berpengaruh secara signifikan pada taraf 5%. Berdasarkan tabel ini, terdapat 10 dari 24 pola hubungan yang sama di antara 6 provinsi, baik yang signifikan maupun tidak signifikan di seluruh provinsi. Misalnya pada pola hubungan yang menonjol terlihat pada standar pengelolaan terhadap standar pendidik tenaga pendidikan,
serta hubungan standar pengelolaan terhadap standar biaya yang ditunjukkan pada kolom berwarna merah, di mana nilai pendugaan koefisien jalur pada kedua jalur tersebut merupakan pengaruh terbesar dan signifikan pada model di keenam provinsi. Artinya, semakin meningkat skor standar pengelolaan, akan meningkatkan pula skor standar pendidik dan tenaga pendidikan serta standar biaya. Kesamaan lainnya di antara keenam provinsi juga dapat dilihat misalnya dari pengaruh standar proses dan standar penilaian terhadap UNBK yang tidak signifikan di keenam provinsi yang ditunjukkan pada kolom yang berwarna merah. Selain itu, perbedaan di antara keenam provinsi juga dapat dilihat pada kolom yang berwarna oranye. Misalnya pada hubungan SKL terhadap UNBK yang berpengaruh signifikan di Provinsi DIY, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta hubungan standar isi terhadap UNBK berpengaruh signifikan hanya di Provinsi DIY. Selain dari banyaknya pola hubungan yang signifikan, nilai estimasi yang dimiliki masing-masing provinsi pada setiap pola hubungan ada yang bernilai cukup tinggi dan rendah, sehingga mengindikasikan bahwa besar pengaruh hubungan 8 standar dan UNBK di antara 6 provinsi cukup beragam atau berbeda-beda. Misalnya pada hubungan SKL terhadap UNBK, di mana secara signifikan pengaruhnya cukup tinggi di Provinsi DIY, yaitu 0,765, akan tetapi pengaruh di Provinsi Jawa Tengah hanya 0,26. Evaluasi model struktural secara multilevel diperoleh melalui rataan dan simpangan baku hasil pendukaan koefisien jalur di 6 provinsi. Rataan dan simpangan baku dari pendukaan koefisien jalur ini dikatakan berpengaruh signifikan pada taraf 5% apabila nilai CR lebih dari 1,96. Dalam hal ini, angka yang bercetak tebal menunjukkan hasil estimasi koefisien jalur yang tidak berpengaruh secara signifikan pada taraf 5%. Berdasarkan rataan koefisien jalur menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur dari SPL ke SPT memiliki nilai tertinggi sebesar 0,8. Selain itu, nilai koefisien jalur dari SPL ke SB menunjukkan nilai tertinggi berikutnya sebesar 0,77. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai koefisien jalur standar pengelolaan terhadap standar pendidik tenaga pendidikan dan standar pengelolaan terhadap standar biaya, maka semakin signifikan pengaruh hubungan antar kedua peubah tersebut. Standar yang memberikan pengaruh terbesar yang signifikan terhadap UNBK yaitu SKL dengan pengaruh 0,35. Berdasarkan simpangan baku koefisien jalur, sebanyak 16 dari 24 jalur hubungan 8 standar dan UNBK memberikan pengaruh yang signifikan, yang berarti terdapat perbedaan besar pengaruh hubungan masing-masing daerah provinsi dalam pelaksanaan mutu pendidikan. Perbedaan terbesar hubungan 8 standar dan UNBK adalah pada standar isi dan standar kompetensi lulusan, yaitu sebesar 0,23. Gambar berikut menunjukkan diagram jalur model struktural secara multilevel pada hubungan SNP dan UNBK berdasarkan rataan koefisien jalur pada tabel sebelumnya untuk melihat standar mana yang berpengaruh signifikan terhadap standar lainnya juga terhadap UNBK. Angka yang diberi tanda bintang merupakan koefisien jalur yang tidak signifikan, di mana secara multilevel pengaruh terbesar yang signifikan adalah pada hubungan SPL terhadap SPT, yaitu sebesar 0,8. Kemudian pengaruh terbesar berikutnya ada pada hubungan SPL terhadap SB, yaitu sebesar 0,7. Sedangkan untuk SNP yang berpengaruh signifikan terhadap UNBK yaitu SKL, yaitu sebesar 0,35. Gambar berikutnya adalah diagram jalur model struktural dari nilai simpangan baku koefisien jalur pada hubungan 8 standar dan UNBK untuk melihat apakah terdapat perbedaan karakteristik hubungan
SNP dan UNBK di antara keenam provinsi. Angka yang diberi tanda bintang merupakan koefisien jalur yang tidak signifikan. Hasil pendugaan simpangan baku koefisien jalur terbesar yang signifikan adalah pada hubungan SI terhadap UNBK serta hubungan SKL terhadap UNBK, yaitu sebesar 0,23. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan hubungan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang signifikan terhadap UNBK pada jenjang SMP MTS di antara keenam provinsi di Pulau Jawa, yang mengindikasikan pula bahwa adanya perbedaan karakteristik pada kedua standar tersebut yang mempengaruhi hasil UNBK di antara keenam provinsi. Ukuran kebaikan model keseluruhan diperoleh berdasarkan nilai fit dan AFID. Nilai fit yang dihasilkan yaitu 72,45%, sedangkan nilai AFID 72,44%. Hal ini berarti total keragaman dari semua peubah yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 72,44%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan antara lain tidak ada pengaruh standar proses dan standar penilaian terhadap UNBK di seluruh provinsi di Pulau Jawa. Model menunjukkan adanya perbedaan pola hubungan antar standar dan UNBK di 6 provinsi, yaitu hubungan standar kompetensi lulusan terhadap UNBK berpengaruh signifikan di Provinsi DIY, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Hubungan standar isi terhadap UNBK berpengaruh signifikan hanya di Provinsi DIY. Total keragaman dari semua peubah yang dapat dijelaskan oleh model pada data SMP MTS di Jawa adalah sebesar 72,44%. Saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan metode multi-level GSCA dengan 3 level sebagai bahan perbandingan, serta menambahkan peubah lain pada level yang lebih tinggi untuk mengetahui hubungan antar peubah laten dan indikatornya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.